luar biasa. You broke my heart at 16, the first I felt my world come crashing like magic. Like your heart was made of matches, but never got over it. I swear your friends know when I post your photograph. It doesn't really hurt, but it always takes me back to 16 in your basement, your parents, my feelings, and I never got over it. How did you break my heart without even trying? How are you on my mind? You're not even talking to me. That you're still living your life. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing, everything will be alright. Baik, halo Bapak Ibu para hadirin semuanya, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara PLDB Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Muslim Karitas. Baik, jadi acara pada pagi hari ini bertujuan untuk memperkenalkan Fakultas Bisnis dan Akuntansi kepada Bapak Ibu para hadirin. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Adi. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi semester 5 angkatan tahun 2018.
Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari acara ini, ada baiknya kita memulai dengan doa pembuka. Doa pembuka yang dipimpin oleh Ibu Teri. Kepada Ibu Teri, kami silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita satukan bagi kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, puji syukur atas hari baru yang saat ini Kau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama dengan para orang tua putra putri kami, mahasiswa Fakultas Bisnis dan Akuntansi ini. Dalam Beres Gathering 2020 ini, kiranya Engkau sungguh mendampingi dan membimbing kami selama pertemuan. Kiranya juga kami semua dapat mengambil manfaat dari pertemuan ini untuk turut serta mempersiapkan putra-putri kami menjadi generasi yang memiliki kepedulian, kepekaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab, sehingga mampu memberi kebaikan bagi hidup kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Bukalah pikiran dan hati kami, sehingga mampu memahami setiap permasalahan yang muncul. Berilah juga keberanian dalam semangat kebersamaan, menghadirkan suasana damai dan saling meneguhkan. Semua ini kami sampaikan kehadirat-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Teri atas doa yang sangat luar biasa untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video profil Universitas Katolik Musikalitas. Jadi ya, bangsa besar tercipta dari kerjasama berbagai pihak. Bahu-membahu mewujudkan negara makmur dan berdaulat. Kerjasama tiap lini kehidupan ini diperkokoh melalui bidang pendidikan. Palembang sebagai salah satu tempat percampuran berbagai budaya menjadi tempat bertumbuhnya Universitas Katolik Musikalitas yang hadir sebagai bagian dari keberagaman. Turut berkontribusi nyata menyatukan warna yang berbeda, merajut bentuk kebangsaan yang indah. Dalam kelulusan berpikir, bermasyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Hadir sebagai komunitas akademik yang unggul dalam perang kebenaran dan pengetahuan yang mendukung terwujudnya pembentukan manusia seutuhnya. Pelaksanaan Regama perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan mengadakan perang iman Kristiani untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Membentuk komunitas akademik yang inovatif, kreatif, adaptif, menjunjung nilai kebenaran,
kepedulian pada masyarakat marginal untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Kami terus berbenah diri dan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan nilai-nilai champion. Universitas Katolik Musikalitas, kebenaran dan ilmu pengetahuan, cahaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu hadirin, itulah cuplikan video profil Universitas Katolik Musikalitas. Salah satu saya, kampus kita cinta memiliki fasilitas yang lengkap, dosen-dosen yang berkualitas, serta mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar hebat, Bapak Ibu hadirin. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau mendapatkan informasi tentang Fakultas Bisnis dan Akuntansi dari narasumber yang sangat luar biasa yang memang tahu seluruh dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Beliau adalah Dekan Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Pak Andri. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, Adin. Wah, luar biasa. Dan dia di Pak Andri sebenarnya sangat semangat hari ini, Pak ya. Wah, luar biasa, Pak Andri. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, Pak, mungkin Pak Andri ingin berceritakan sedikit nih, apa sih sebenarnya tujuan daripada kita mengadakan acara PLGR dari pada pagi hari ini, Pak? Baik, terima kasih Adin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua dan wali mahasiswa Fakultas Bisnis dan Akuntansi, khususnya angkatan 2020. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah mempercayakan ya anak-anaknya untuk studi di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Ya, kami merasa bangga ya atas kepercayaan Bapak dan Ibu, dan tentunya kami akan berusaha sebaik mungkin agar kepercayaan itu nantinya tidak mengecewakan ya, sehingga ketika Bapak dan Ibu lulus dari tempat kami ya Fakultas Bisnis dan Akuntansi itu nanti bisa sesuai dengan harapan. Kegiatan PLGR ini adalah kegiatan yang rutin yang kita lakukan. Dalam hal ini tujuannya adalah yang pertama tentunya untuk sebagai ajang silaturahmi ya Bapak dan Ibu antara fakultas dengan orang tua dan wali. Dan yang kedua itu yang tidak kalah penting adalah sebagai media komunikasi. Jadi dari pihak fakultas bisa menyampaikan hal-hal yang memang dirasa penting untuk kita diketahui ya, khususnya untuk orang tua dan wali, apa yang akan dilakukan di Fakultas Bisnis dan Akuntansi oleh anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga tentunya media komunikasi bagi orang tua fakultas, di Bapak dan Ibu bisa menyampaikan harapan ya, yang bisa menjadi hal yang bisa kita perhatikan ya dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Khususnya nanti pada sesi program studi, jadi Bapak dan Ibu bisa menyampaikan hal tersebut. Saya rasa itu mungkin untuk tujuan kita mengadakan PLGR. Oke, baik. Jadi tujuannya lebih kepada ajang silaturahmi gitu ya, ajang silaturahmi antara fakultas dan orang tua dari masing-masing mahasiswa dan mahasiswi. Nah, kemudian Pak, mungkin kita tahu bahwa setiap fakultas itu pasti memiliki arahan atau
atau tujuan daripada fakultas itu sendiri Pak. Nah untuk fakultas bisnis dan akuntansi sendiri itu arahan dan tujuannya apa sih Pak sebenarnya Pak? Oke, baik. Nah, jadi arah dari fakultas bisnis dan akuntansi itu kita rumuskan dalam visi. Jadi dari visi fakultas bisnis dan akuntansi yaitu menjadi fakultas bisnis dan akuntansi yang unggul dan bermoral. Dari rumusan visi ini sebagai dasar kami untuk memperjuangkan dua hal, yaitu yang pertama adalah fakultas ini akan menjadi tempat yang bisa menghasilkan lulusan yang unggul dalam artian unggul secara akademik dan juga atau juga sering kita sebut sebagai unggul dalam hal hard skill. Hard skill itu adalah bidang keilmuan. Dan yang kedua, yaitu kita menjadi lembaga atau fakultas yang dapat menghasilkan mahasiswa yang unggul juga dalam sisi moral atau soft skill. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, bidang ilmu kita itu adalah bidang ilmu bisnis atau ekonomi yang sangat membutuhkan moral atau juga integritas supaya memang kita tidak hanya sebagai orang yang jago bisnis tapi juga punya integritas yang baik atau juga sering kita sebut sebagai orang-orang yang punya value dalam artian seperti itu. Nah inilah yang kita perjuangkan dalam proses pembelajaran yang akan ditempuh oleh anak-anak Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya nanti kurikulum tidak hanya sekedar atau tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga nanti ada kegiatan-kegiatan akademik yang tujuannya untuk mengembangkan soft skills. Kita nanti akan ada namanya program SAKM yang mungkin nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh program studi terkait hal ini. Saya terima kasih. Oke baik, jadi itu merupakan visi daripada fakultas bisnis dan akuntansi, tujuan yang ingin dicapai daripada fakultas itu sendiri ya Pak. Baik, nah selanjutnya Pak, mungkin kita tahu sekarang Pak, kondisi kita memang sekarang sedikit adanya perubahan karena adanya pandemi Pak, khususnya di tahun 2020. Nah ini pun pasti berdampak dengan proses pembelajaran mahasiswa itu sendiri Pak. Jadi gimana sih menurut Bapak proses pembelajaran selama pandemi untuk mahasiswa khususnya di fakultas bisnis dan akuntansi Pak? Baik. Karena situasi pandemi maka memang tidak memungkinkan untuk terjadi proses pembelajaran onsite atau di kelas. Karena memang yang menjadi fokus utama kita adalah kesehatan dan keselamatan untuk kita semua tentunya. Nah untuk itu proses pembelajaran untuk sementara ini memang kita mengikuti arahan dari pemerintah, yaitu proses pembelajaran secara daring. Nah untuk proses pembelajaran secara daring ini kita sudah melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan. Kita menerapkan yang namanya LMS atau Learning Management System. Jadi memang ada sistem informasi yang memang tujuannya untuk mengelola proses pembelajaran yang digunakan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Nah harapannya dengan menggunakan LMS ini kualitas pembelajaran tetap terjaga. Tapi memang tentunya karena situasi ini pasti tidak nyaman Bapak Ibu, banyak hal yang harus kita usahakan khususnya mahasiswa terkait dengan sinyal, pulsa dan sebagainya. Jadi kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu supaya proses pembelajaran menjadi lebih baik dan lancar. Tentunya kita sama-sama mengusahakan dan juga berusaha dengan setidaknya ini untuk bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Saya rasa itu. Oke, jadi walaupun kita dihadapkan pada situasi pandemi, kita tetap bisa dalam proses pembelajaran yang baik dengan sistem e-learning gitu Pak dari sistem online gitu ya. Nah, mungkin untuk para ini sebenarnya sistem online juga seperti saya pribadi saya merasakan sistem online itu sama seperti halnya sistem offline sih Pak. Kita mahasiswa masih bisa tetap kreatif, tapi bisa bertanya pada dosen, pembelajaran yang disampaikan memang dosen itu benar-benar sesuai dengan offline atau online sama gitu Pak ya.
Fakultas Bisnis dan Akuntansi memang sangat benar-benar luar biasa, memberikan pendidikan akademik yang memang walaupun beda situasi, tapi pencapaian juga sudah sangat baik sih Pak. Ya, dan memang kami sudah mengarahkan dosen juga berperan sebagai teman belajar kami. Ya, jadi ya ketika mahasiswa dalam kesulitan, ya kami paham itu dan juga dosen diharapkan bisa menjadi teman ya untuk membantu kesulitan mereka. Oke, luar biasa. Jadi intinya berkuliah di MBA tidak menyesal ya, luar biasa sebenarnya. Oke, selanjutnya nih Pak. Mungkin ini kan adalah orang tua dari mahasiswa baru nih Pak. Nah, kalau mahasiswa baru mungkin ketika dia baru masuk kuliah butuh penyesuaian atau mungkin pendampingan. Apakah ada pendampingan dari kampus untuk mahasiswa baru melakukan penyesuaian daripada kampusnya sendiri Pak? Oke, baik. Jadi mahasiswa akan kita kita berikan yang namanya dosen pembimbing akademik tadi. Jadi memang kita paham bahwa memang mahasiswa juga harus ada pendamping selama studi, khususnya mahasiswa baru. Nah, melalui dosen PA inilah ya, yang nanti akan lebih jelas diperkenalkan oleh para ketua program studi yang akan membantu mulai dari mengkomunikasikan, informasi, termasuk juga bisa sebagai rekan atau teman untuk curhat, untuk berkonsultasi dan sebagainya. Nah ini dengan adanya PA yang juga boleh dikatakan sebagai orang tua kedua di kampus, itu harapannya memang mahasiswa akan lebih banyak mendapatkan informasi dan juga banyak mendapatkan motivasi dan semangat seperti itu. Oke, jadi dosen PA ini bisa sebagai teman curhat nih Bapak Ibu hadirin. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu hadirin kesulitan dalam pembelajaran atau mungkin ada hal yang disampaikan selama proses pembelajaran, bisa langsung menghubungi dosen PA. Pasti akan dijawab oleh dosen PA. Karena dosen PA itu kalau dalam SMA itu ada wali kelas. Nah, kalau di perkuliahan itu ada dosen PA. Orang tua di kampus lah gitu ya Pak Andri ya. Oke, baik. Nah Pak Andri, selain dosen PA, mungkin kalau dalam fakultas juga ada yang namanya staf administrasi Pak Andri ya. Stafnya yang mengurusi mungkin administrasi berkaitan tentang mahasiswa, misalnya dokumen atau lain sebagainya. Nah untuk staf daripada FDA sendiri itu siapa saja ya Pak? Oke, baik. Nanti dalam administrasi akademik ya selain pengelola prodi juga ada staf tata usaha ya. Di tata usaha inilah yang akan membantu dari sisi administrasi. Kita punya beberapa staf ya, mulai dari kepala tata usaha. Jadi kepala tata usaha kita ini adalah Bu Francisca Dia Anggraini ya. Bu Francisca Dia Anggraini ini selain staf kepala tata usaha juga menghandle atau mengurusi kemahasiswaan dan juga keuangan. Lalu ada Mbak Maria Susi Winarni ya. Ini masih perawan tim Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang berminat boleh. Beliau adalah sekretaris Fakultas Bisnis Akuntansi dan juga bertugas sebagai bagian kepegawaian. Lalu ada 2 orang lagi yang memang bertugas sebagai administrasi akademik ya, untuk prodi akuntansi dan prodi manajemen. Untuk prodi manajemen itu adalah Bu Yulita Rumonggang. Sedangkan untuk prodi akuntansi adalah Bu Yuliana Andrianti. Nah, mereka inilah nanti akan banyak berhubungan dengan mahasiswa khususnya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau juga hal-hal yang ingin diurus ya terkait dengan surat menyurat ya, itu bisa langsung menghubungi mereka seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Andri. Jadi itu merupakan staf tata usaha itu Pak ya, staf tata usaha yang mungkin mahasiswa-mahasiswi harus tahu nih pada orang yang disebut Pak Andri tadi, karena memang selama perkuliahan nanti khususnya di Fakultas Bisnis dan Akuntansi kita akan sering bertemu dan berurusan dengan ibu-ibu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Andri gitu ya. Baik Pak Andri,
Mungkin terima kasih atas pengantar gambaran lunak tentang Fakultas Bisnis dan Akuntansi, ya informasi yang benar-benar bermanfaat nih Bapak Ibu para hadirin ya tentang Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Baik, mungkin sekian Pak Ari. Terima kasih atas pemaparannya Pak Ari. Dan ucapkan, nah Bapak Ibu para hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video rolling dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Check it out. Oke, jadi hari ini kita bakal nunjukin teman-teman mahasiswa bareng apa aja sih yang ada di gedung Juliana atau di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Oke, langsung aja kita. Ya, jadi teman-teman ini juga bakal sering banget bagaimana juga ruangan yang jadi kalau kita lihat ya itu tulisannya ada Alator Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Di mana di sini banyak sekali ruangan kantor, properti, dekan dan sebagainya. Pada saatnya itu juga teman-teman di sini itu ada tempat administrasi dan akademik. Nah, di sini teman-teman itu pasti ada penanganan terus administrasi juga ya ke sini. Oke, lanjut. Nah, jadi di kantor Fakultas Bisnis dan Akuntansi di sini kita sudah melihat ada ruang tata usaha. Kemudian di sini sekarang kita melihat ada ruang dosen untuk dosen-dosen luar biasa. Ini di sampingnya sekarang kita menjumpai ruangan Kepala Tata Usaha Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Lalu di sini ada ruangan untuk ketua program studi akuntansi dan di sebelah ininya adalah ruangan untuk ketua program studi manajemen. Dan yang ini yaitu adalah ruang dekan Fakultas Bisnis dan Akuntansi dan sebelahnya adalah ruangan rapat khusus untuk Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Kita geser sedikit, jadi di sini itu ada ruangan BEM Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Nah, jadi teman-teman nanti bisa join ke BEM FPA. Kita geser sedikit di sini, itu ada gudang. Nah, di sini juga tempatnya untuk OCS itu ada di sini. Terus pasti di tiap lantai itu kita punya namanya toilet. Nah, jadi di sini kita punya toilet pria dan juga toilet wanita. Oke, lanjut. Jadi di sini kita juga ada yang namanya center atau pusat pajak yang ada di UKMC. Di sini juga tempat kelompok studi pasar modal. Jadi teman-teman nanti kalau mau menanam modal juga bisa main di sini ya. Kita lanjut lagi geser. Nah, di sini itu ada tempat dosennya, itu adalah dosen akuntansi dan juga di sebelahnya itu ada dosen dari manajemen. Dan juga di sini itu ada dosen dari Fakultas Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan, itu ada PGST dan juga ada PBI. Jadi lantai 2 itu ada perpustakaan dan kreasi. Dan di sebelah sini itu ada perpustakaan sirkulasi. Oke, jadi di sebelah sana itu ada ruangan hematogi, itu IKASA sama MSc dan juga ada ruang UKM. Gitu. Sebelah sini itu ada ruangan komputer. Dan di sebelah sini itu ada ruangan audiovisual dan layar pengumuman. Nah, di sebelah sana dengan jauh di sana itu ada ruangan web bahasa dengan web akuntansi. Selanjutnya di sebelah sini di perpustakaan itu ada WC cowok dan WC cewek. Nah, di sini ada ruangan UKM Tempo dan juga ada gudang. Dan di sebelah sini itu adalah ruangan untuk asisten web. Nah, jadi sekarang kita sudah tiba di lantai 3 Fakultas Bisnis dan Akuntansi, di mana di sini itu adalah tempat UKM dan kewirausahaan. Nah, di sini itu biasanya akan ada alat-alat UKM karena itu nanti berjualan. Kemudian kita bergerak ke sini, jadi di sini juga akan ada toilet pria dan juga wanita. Lanjut, jadi di sini adalah ruangan kuliah pertama di FPA, jadi pusatnya itu ada di lantai 3, jadi di sini ruang kelas kita. Oke, lanjut. Oke, last but not least di lantai 3 kita punya namanya aula. Jadi di sini adalah aula Fakultas Bisnis dan Akuntansi dan tepat di sebelah kanan dan kirinya itu adalah ruang kelas untuk umumnya. Jadi kita udah selesai touring kampus atau gedung dan Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Maka kita mengucapkan selamat datang dan sampai jumpa di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. See you. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, berikutlah itu merupakan cuplikan singkat tentang touring Fakultas
Bisnis dan Akuntansi. Jadi itu merupakan gedung yang akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi dalam aktivitas dalam mungkin belajar mengajar di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Sangat lengkap bagaimana diri, terdapat aula, kemudian ada ruang kelas, ada lab, ada ruang dosen. Pokoknya sangat menunjang proses pendidikan yang ada di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Nah, Bapak Ibu para hadirin, selanjutnya tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari Dekan Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Kita akan mendengar ini pemaparan materi dari masing-masing kepala program studi yang ada di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Jadi di Fakultas Bisnis dan Akuntansi itu ada 2 program studi Bapak Ibu para hadirin. Ada program studi manajemen dan program studi akuntansi. Nah, sekarang kita sudah kedatangan 2 kepala program studi dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Yang pertama ada Kak Chandra. Selamat pagi Kak Chandra. Wah, luar biasa. Yang kedua ada kepala program studi akuntansi. Selamat pagi Ibu Bisa. Baik, wah ya, lihat ada wajah-wajah Bapak Ibu ini sangat bersemangat seperti Pak Abi tadi ya, sangat bersemangat untuk menyampaikan materi yang akan kita bahas bersama-sama di sini Bapak Ibu hadirin. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, mungkin bukan pertanyaan sih, berbagi informasi tentang apa sih sebenarnya visi dan misi dari masing-masing program studi ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Chandra sebagai kepala program studi manajemen. Terima kasih, Saudara Adin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sesuai dengan visi fakultas, maka visi prodi manajemen UKMC adalah mengembangkan dan mendiseminasi ilmu manajemen bisnis serta perusahaan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu tahu serta teknologi. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami menetapkan 5 misi yang tentunya berbasis pada tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, kami menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang integratif. Untuk apa? Untuk mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa agar mampu menyerap dan mengembangkan ilmu manajemen bisnis dan wirausaha. Misi kami kedua adalah melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu manajemen bisnis dan wirausaha yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran dan juga pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, misi kami adalah melaksanakan pengabdian pada masyarakat, ya, tentunya berbasis pada hasil penelitian dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pengembangan ilmu manajemen bisnis dan wirausaha. Dan yang terpenting adalah kami pun terus mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa melalui seminar, pelatihan, dan juga kompetisi. Dan untuk mencapai semua misi tersebut, kami terus mengembangkan jejaring dengan para stakeholders baik dari Palembang, dari lokal Indonesia maupun dari internasional. Demikian, Saudara Adin, Bapak Ibu semua. Oke, baik. Visi-misi dari program studi manajemen sangat luar biasa ya, dan Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi dan misi dari program studi akuntansi. Kepada Bu Mijen, saya silakan. Baik, terima kasih Adin. Selamat pagi. Saya ucapkan Bapak Ibu wali dari mahasiswa. Saya akan menjelaskan visi dan misi dari program studi akuntansi. Nah, visi program studi akuntansi merupakan turunan dari visi fakultas, yaitu menjadi akuntan yang unggul dan bermoral. Jadi di sini kami mengharapkan bahwa mahasiswa kami atau lulusan kami itu bisa lebih unggul dibanding lulusan program studi akuntansi yang lainnya. Dengan cara kami memasukkan berbagai mata kuliah kurikulum berbasis mahasiswa di mana mereka bisa lebih memahami secara praktek dunia akuntansi seperti apa. Dan bermoral itu juga kami masukkan ke dalam kurikulum kami dalam bentuk mata kuliah etika-etika, baik itu etika bisnis, etika dalam kehidupan sehari-hari, juga kita memasukkan ke dalam visi kami. Nah, visi ini didukung oleh misi. Jadi misi program studi akuntansi sendiri itu yang pertama adalah membantu pengembangan integritas diri mahasiswa program studi akuntansi. Jadi di sini kami mengembangkan integritas diri baik itu secara hard skill maupun soft skill. Jadi dengan adanya seminar-seminar, lomba-lomba yang kami adakan, gitu ya, dan juga pelajaran mata kuliah akuntansi baik itu secara praktek maupun secara teori.
Nah, yang kedua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kita tahu bahwa sekarang tidak lepas dari namanya teknologi, sehingga kami berusaha untuk supaya mahasiswa akuntansi sendiri itu ibaratnya kalau saya bilang melek teknologi gitu ya, sehingga dalam mata kuliah itu juga kita masukkan mengenai teknologi informasi khususnya dalam bidang akuntansi. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi, di mana mahasiswa juga kita arahkan dalam melakukan karya ilmiah, menghasilkan karya ilmiah yang bisa nantinya berguna bagi masyarakat. Nah, yang terakhir adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Ini juga salah satu pengabdian kami kepada masyarakat, dan kami turut serta dalam mahasiswa sendiri ikut dalam pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu, Abi. Oke, luar biasa visi dan misi dari program studi akuntansi. Jadi ketua program studi ini memberikan visi dan misi yang sangat luar biasa untuk kesuksesan dari masing-masing lulusan dari program studi Bapak yang terakhir. Nah, kemudian mungkin kepada Pak Chandra dan Bu Ica, apa sih sebenarnya harapan dari program studi ini untuk mahasiswa ke depannya? Atau mungkin peluang apa yang bisa didapatkan oleh lulusan program studi masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari Pak Chandra. Baik, Pak Saudara Adin, Bapak Ibu semua, yang bagus sekali pertanyaan Saudara Adin. Jadi untuk jawab itu kami akan jelaskan mengenai profil lulusan prodi manajemen PMC. Sesuai dengan visi Fakultas Bisnis yaitu bermoral, maka lulusan prodi manajemen adalah sebagai pribadi yang beriman, yang memiliki wawasan kebangsaan tentunya yang saya buka saat ini, dan potensi dari ilmu manajemen bisnis dan perusahaan, serta mampu menginternalisasi nilai institusi yaitu nilai champion. Untuk apa? Agar nanti para alumni kita, para lulusan itu mampu berkarya sebagai seorang wirausaha, sebagai seorang manajer, marketer maupun administrator di berbagai perusahaan. Demikian, Saudara Adin. Oke, baik, itu merupakan harapan dan mungkin gambaran peluang bisnis yang ditawarkan oleh program studi akuntansi, program studi manajemen. Nah, selanjutnya kita akan mendengar harapan dari program studi akuntansi untuk lulusannya gimana nih Bu Ica? Baik, terima kasih Adin, Bapak Ibu. Jadi sama seperti program studi manajemen, di mana dari visi misi kami turunkan ini menjadi profil lulusan program studi akuntansi. Jadi lulusan program studi akuntansi itu kita harapkan menjadi akuntan yang memiliki wawasan kebangsaan, kompeten di bidang akuntansi. Jadi kita ada 4 pilar akuntansi secara garis besar, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi audit, akuntansi pajak, dan akuntansi manajemen. Dan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar champion, jadi nilai dasar dari Universitas Katolik Musi Syaritas. Di mana harapan kami setelah mahasiswa lulus dari prodi akuntansi KMC sendiri itu dapat memiliki pengetahuan ilmu yang dapat diterapkan dalam bidangnya masing-masing. Jadi kita bisa di sini saya turunkan menjadi misalnya ada yang namanya akuntan, financial akuntan, ya, terus ada yang namanya akuntansi manajemen, terus di sini ada bidang pajak, dan ini kita menginternalisasi masuk ke dalam mata kuliah akuntansi yang memang kami kembangkan yang berbeda dari program studi akuntansi lainnya. Jadi misalnya di sini untuk pajak sendiri dalam mata kuliah pajak kita sudah masukkan brevet A dan brevet B, sehingga lulusan kami nantinya tidak perlu lagi susah mengambil brevet A dan brevet B di luar, tapi kita sudah masuk ke dalam mata kuliah, sehingga mahasiswa ketika lulus dalam mata kuliah perpajakan sendiri itu bisa dapat langsung brevet A dan brevet B ya. Nah, secara teknologi itu kita kerjasama dengan pihak eksternal yaitu Zahir Accounting, di mana mahasiswa yang sudah lulus dalam komputerisasi akuntansi nantinya itu akan dapat langsung sertifikasi dari Zahir Accounting. Jadi kami mempersiapkan lulusan kami supaya siap kerja. Jadi bukan lagi lulusan yang baru mau mencari pekerjaan tapi siap untuk masuk ke dalam dunia kerja. Mungkin itu Abin. Wow, luar biasa ya program studi akuntansi serta program studi manajemen. Jadi Bapak Ibu para hadirin jangan khawatir, anak-anak
artinya kalau sudah lulus dari fakultas bisnis dan akuntansi, bingung cari kerja, tidak usah khawatir karena memang ketika perkuliahan mereka sudah bersiap untuk seperti kata pembicara tadi, siap untuk bekerja. Nah, jadi memang sudah ada ilmu-ilmunya sudah dipersiapkan oleh fakultas bisnis dan akuntansi. Sangat luar biasa ya fakultas bisnis dan akuntansi di Bapak Ibu hadirin. Nah, mungkin selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi tentang pembelajaran di Universitas Katolik Musikalitas apalagi selama pandemi. Nah, mungkin dari program studi ini perwakilan mungkin untuk menjelaskan bagaimana sih pembelajaran dari program studi ini selama masa pandemi ini, selama masa yang mungkin perubahan ke masa transisi, masa new normal, gimana sih proses pembelajarannya? Apakah ada kesulitan atau memang lancar-lancar saja gitu? Mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Chandra untuk menjelaskan. Pelajaran kita di KMC, maksudnya di prodi manajemen juga mungkin sama di administrasi. Biasanya kita onsite, tapi karena situasi pandemi kita harus memahami bahwa untuk keselamatan kita semua dan kami tetap berusaha untuk menjamin kualitas proses pembelajaran, maka proses akan dilakukan sejauh ini masih dilakukan secara daring dan secara online. Saya akan menunggu kebijakan keputusan pemerintah pusat atau daerah tentang pelaksanaan kuliah dan pembelajaran secara onsite. Mungkin akan ada beberapa penyesuaian dan kami akan berusaha mengikuti semaksimal mungkin apa yang disampaikan oleh pusat, lalu kita akan support mengenai proses pembelajaran onsite jika itu sudah diberikan di sini ya. Tapi intinya baik onsite maupun online, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan sebaik yang kami mampu. Artinya bahwa setiap dosen bertanggung jawab untuk berupaya memaksimalkan penguasaan kompetensi di setiap mata kuliah pada diri mahasiswa. Nah, proses belajar itu kami variasikan dengan berbagai kondisi mata kuliah yang mungkin memang kami selama ini banyak sekali juga terkait dengan praktek seperti manajemen penjualan misalnya sebagai misalnya perusahaan, dan itu sebenarnya kalau sampai dengan praktek pun praktek. Tapi karena memang situasi seperti ini maka kami lakukan secara online, tapi tidak ada masalah. Karena apa? Karena seorang itu bisa berjualan secara online, dan itu bisa memvisualisasi, mempresentasi, dan menjelaskan produk khas kreatif mahasiswa kami secara online. Dan masyarakat juga cukup baik. Kalau dia cukup tinggi, artinya bahwa ini generasi kami untuk terus mencapai potensi inti dari prodi manajemen kami. Demikian Bapak Ibu, hadirin. Saya di sekolah walaupun belajar secara online, tapi kualitas pembelajaran, kualitas ilmu yang diberikan itu tidak akan beda walaupun dilakukan secara online. Jadi yang membedakan hanya media dan tempatnya saja Bapak Ibu, tapi kualitas tetap dijaga oleh fakultas bisnis dan akuntansi untuk memberikan ilmu, materi dan pendidikan yang bermanfaat untuk mahasiswa dan mahasiswa sendiri. Nah, setelah itu mungkin kita akan membahas lagi mengenai kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Katolik Musikalitas. Sebenarnya apa saja sih gambaran umum tentang kegiatan kemahasiswaan yang ada di UKMC itu sendiri, dan kemudian mengapa mahasiswa itu harus mengikuti kegiatan itu? Apa sih manfaatnya? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ijen sebagai perwakilan. Terima kasih Adin, Bapak Ibu. Jadi untuk UKM sendiri, kalau kita bisa mengatakan unit kegiatan mahasiswa di UKMC sendiri itu sangat banyak. Kami menyediakan banyak sekali sarana kreativitas mahasiswa, prestasi mahasiswa bisa dikembangkan oleh mahasiswa sendiri. Jadi misalnya kalau saya bilang di sini kita ada yang namanya UKM kewirausahaan. Jadi bagi mahasiswa yang memang berminat untuk berwirausaha, kita sediakan wadahnya di mana mahasiswa itu bisa melakukan transaksi jual beli, membuat yang namanya pembukuan, bagaimana cara dia berwirausaha. Saya rasa Adin juga masuk ya ke dalam UKM kewirausahaan gitu ya Adinnya. Nah itu salah satunya. Terus mungkin Kempo, UKM Kempo, kebetulan pemimpin Kempo sendiri ada di samping saya gitu ya, Kak Chandra gitu ya.
Jadi Pak Chandra adalah pemimpin Kempo sendiri dan banyak sekali prestasi yang sudah didapat dari Kempo, baik itu lokal maupun kita bisa bicara mengenai nasional lagi ya. Terus juga ada UKM paduan suara yang memang UKM kami itu banyak sekali berkecimpung dalam lomba gitu ya, baik itu lomba nasional gitu ya. Terus kita juga ada yang namanya UKM tari ya, di sini juga kami juga menyediakan itu gitu ya. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya manfaat gitu ya, tadi sudah dikatakan berdasarkan visi dan misi kami sendiri, baik itu program studi manajemen maupun program studi akuntansi, kami tidak hanya mengembangkan sisi hard skill tapi juga soft skill, di mana mahasiswa itu diminta untuk dapat mengembangkan kreativitasnya, berani untuk berbicara di depan umum. Itu kita belajarnya dari sini supaya nanti ketika dalam dunia kerja mereka sudah nggak takut lagi kalau kita bilang gitu ya, untuk berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang gitu ya. Nah di sini kami melatih mahasiswa kami untuk bisa bekerja sama ya, sehingga kami ada program yang namanya SKKM. Jadi di mana mahasiswa untuk mengembangkan soft skill sendiri itu yang namanya SKKM, mereka harus mengumpulkan poin gitu ya selama perkuliahan itu minimal 30 poin ya. Di sini digunakan untuk pengembangan diri mereka ya. Jadi kalau saya bisa kasih contoh misalnya kayak MC kita saat ini Adin, saya Ani dan banyak sekali dia Adinnya dengan berbagai banyak kegiatan dan mempunyai nilai positif yang memang didapat gitu ya. Dia lebih kalau bisa dibilang kita tidak hanya melihat dari sisi IPK gitu ya, selama ini kita lihat IPK IPK-nya tinggi tapi secara emosional kontrolnya itu harus baik juga. Nah itu kita latih supaya mahasiswa kita juga tidak hanya sebatas IQ-nya saja, tetapi dari sisi EQ juga baik. Mungkin itu Adin. Oke, luar biasa. Jadi merasa tapi Bapak Ibu ada ini tentang organisasi dan mungkin kegiatan mahasiswa. Mungkin sedikit berbagi pengalaman ini untuk saya sendiri pribadi Bapak Ibu jadi bagaimana belajar lebih bicara dengan kita berorganisasi. Kita tidak hanya belajar tentang akademik, tapi kita tahu bagaimana cara kita bisa berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara kita bisa saling menghargai dengan orang lain, bagaimana cara kita untuk bisa menghargai orang lain. Itu pokoknya kita dapatkan di dunia organisasi. Yang paling penting mungkin pengetahuan tentang leadership, kepemimpinan itu sangat penting. Yang paling penting untuk diri kita, apalagi kita nantinya terjun di dunia kerja itu sangat dipakai untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi mungkin kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mendengar ini, langsung saja yang mendaftarkan untuk organisasi karena yang sangat penting itu teman-teman semua ya. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Katolik Musikalitas. Selain kegiatan mahasiswa, mungkin ada prestasi pasti bukan ada, sudah ada prestasi yang dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi di Universitas Katolik Musikalitas, khususnya di program studi akuntansi dan manajemen. Mungkin dari program studi manajemen di Pak Azhar, apa sih prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman kita di program studi manajemen Pak? Baik, jadi sesuai dengan kita ada apa yang kami lakukan baik secara pembelajaran maupun pengembangan sosial skill. Memang UKM maupun HMJ artinya berakademik maupun secara ekstrakurikuler memang sangat krusial. Jadi masing-masing semua oleh prestasi. Jadi di HMJ sendiri baik manajemen maupun akuntansi sudah banyak sekali mengikuti kompetisi secara baik lokal maupun nasional. Prestasinya sudah cukup banyak. Tapi hal beberapa yang mungkin saya sampaikan selama beberapa tahun kita cukup banyak memenangkan kompetisi. Di antaranya kami pernah juga juara dalam bisnis fair di Widya Surabaya nasional, juara 3 waktu itu. Kemudian juga kami pernah juara 1 mengikuti nasional di Widya Lampung, dan saat itu kami salah satu peserta kami mendapatkan guest speaker terbaik secara nasional di sana. Kemudian juga di Tuan Rumah sendiri kami dalam bisnis dari PNC kami mendapatkan juara 3 umum dan masih banyak yang dibertinya. Tetapi saya juga mahasiswa kami juga ekstrakurikuler yang lain juga seringkali memenangkan berbagai kompetisi. Tadi disampaikan oleh Ibu Mincir ya, bahwa saya sendiri memang UKM Kempo dan diri kami sudah sering setiap tahun mengikuti
kejuaraan sejak tahun 2000 dan setiap tahun diikuti kejuaraan lokal dari memperoleh berbagai medali, dan puncaknya yaitu pada saat PON di Palembang, mahasiswa kami mendapatkan medali emas. Kemudian juga bisa kita mengikuti juara nasional di Aceh yang dapat 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Dan juga yang saya dengar bahwa saya mahasiswa kita, saya masih juga mendapatkan juara 1 dalam kompetisi vokal ya. Dan saat ini tim manajemen pun sedang mengikuti kompetisi di Panajaya, dan saat ini masih berlanjut kompetisinya, tapi kita sudah berhasil masuk dalam 8 finalis besar nasional dan masih akan terus berlanjut. Semoga biasanya bisa kita dapatkan yang lebih dari hasil yang bisa dapatkan. Ya, semoga ya mahasiswa dan ibu-ibu nanti bapak yang mengerti mahasiswanya untuk ikut aktif bersama kami dalam kegiatan mahasiswaan dalam HMJ, karena ada salah satu skill kita bisa dikembangkan seperti saudara-saudara ahli tadi. Mereka bisa bekerja sama, open minded, ya, mereka terbuka, mengerti banyak hal bisa kita pelajari di dalam kegiatan mahasiswa itu. Karena disitulah fokus sosial kita akan bisa terus kembangkan dan kita menjadi muda bermoral. Terima kasih. Oke, luar biasa dari Pak Chandra, prestasi. Hanya sedikit prestasi, ya sebenarnya banyak yang disampaikan prestasi yang sangat luar biasa yang disampaikan dari program studi manajemen. Nah, mungkin sedikit dari program studi adaptasi nih Bu. Prestasi yang dicapai program studi adaptasi apa saja sih? Terima kasih Adit, Bapak Ibu. Jadi kita sama dengan manajemen gitu ya. Karena visi misi kami sendiri itu adalah soft skill dan hard skill, sehingga akuntansi sendiri itu ada namanya HMG-nya yang kita kenal dengan IKASA, Ikatan Akuntansi. Ya, jadi di sini kami juga dalam program studi akuntansi itu juga ada wadah di mana mahasiswa itu kalau memang mau ikut lomba tingkat nasional ataupun tingkat lokal itu kita ada wadahnya yang kita bilang dengan IKADER gitu ya. Nah, untuk prestasi sendiri sebenarnya banyak yang memang kita udah dapatkan dalam profesi akuntansi. Mungkin saya jelasin baru-baru ini ya. Jadi dalam 1 bulan kemarin terakhir kebetulan ini juga kita lagi pandemi, sehingga maksud saya push tetap ikut lomba itu secara online gitu ya. Dan puji Tuhannya menangnya baru bulan kemarin itu kita mendapatkan juara ketiga dalam lomba Olimpiade Akuntansi Jakarta dan juara ketiga dalam paper Olimpiade Akuntansi juga gitu ya. Dan ini mahasiswa kami juga lagi berjuang dalam lomba Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya, yang lagi masuk ke lagi menunggu pengumuman final gitu ya. Untuk finalnya sendiri itu juga kami lagi menunggu pengumuman gitu ya, sehingga pada dasarnya tadi dikatakan oleh Pak Chandra benar gitu ya, kita punya wadahnya sendiri dan harapan kami sendiri adalah Bapak Ibu tetap mensupport anak-anaknya untuk ikut, karena kalau bisa saya share di sini, saya adalah alumni. Jadi saya dikatakan saya adalah alumni dari SPI Emosi, dulunya saya adalah UKMJ, dan saya juga aktif dalam bidang organisasi gitu ya. Jadi itu adalah salah satu saya bilang feedback yang sangat baik sekali. Selain saya berpikir kuliah, tapi juga saya mengembangkan soft skill saya itu dengan cara ya berkomunikasi, kerjasama gitu ya. Kita juga bisa bersaing secara sehat gitu ya. Nah, ini yang kita ada namanya wadahnya yang kita berikan gitu ya, dan mahasiswa semuanya itu bisa saya mungkin bisa katakan kenapa saya minta seperti ini Bapak Ibu untuk mensupport, karena saya baru saja kemarin ngobrol sama mahasiswa gitu ya, untuk dia ikut dalam partisipasi ikatan akuntan ikatan mahasiswa akuntansi gitu ya. Tapi komentar dari mahasiswa, Bu, saya nggak dapat izin dari orang tua ya organisasi gitu ya, karena makan waktu katanya yang memang cukup memakan waktu gitu ya, dari pagi kuliah terus mereka harus rapat gitu ya, terus ada organisasi lainnya. Tapi harapan saya adalah ini saya katakan bahwa sebenarnya saya sekali karena anak itu berbakat dan dia punya potensi gitu ya, tidak dikembangkan karena memang dari orang tuanya tidak mengizinkan gitu ya. Harapan saya adalah dengan cara ini kami bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu untuk support anak-anaknya supaya lebih bisa partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kami. Oke, tadi support Bapak Ibu untuk kegiatan mahasiswanya sangat dibutuhkan di sini, karena memang ketika Bapak Ibu support anak-anaknya untuk bisa aktif di dunia kampus, pasti anak-anaknya
punya keinginan untuk aktif di dunia kampus dan memang manfaatnya sangat luar biasa untuk kedepannya ya Bapak Ibu kakak hadirin. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, saya ingin lagi Bapak Ibu kakak hadirin, di sini nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu kakak hadirin yang ingin bertanya boleh langsung chat di kolom chat untuk pertanyaan, nanti akan kita langsung jawab oleh narasumber yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu kakak hadirin. Baik, mungkin untuk sesi pemaparan materi kita sudah sampai di sini Bapak Ibu hadirin. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Pak Chandra dan Ibu Binca. Selanjutnya kita akan melihat atau mendengarkan dan tadi sempat disampaikan oleh Pak Ahli, Pak Deka tentang dosen pembimbing akademik nih. Nah, jadi dosen pembimbing akademik itu sama halnya kalau di SMA saya katakan sebagai wali kelas. Nah, kalau di perkuliahan itu sama halnya kita katakan sebagai dosen pembimbing akademik, tempat curhat, tempat konsultasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung saja kita akan memperkenalkan dosen daripada masing-masing program studi. Untuk dosen pembimbing akademik, pertama mungkin dikenalkan oleh Pak Chandra untuk dosen manajemen. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara Adin, Bapak Ibu semua. Ini sesi kita. Saya akan mengenalkan agar Bapak Ibu semua nanti bisa memahami siapa kira-kira dosen-dosen yang akan membimbing anak Bapak Ibu sejak awal masuk di Prodi Manajemen UKMC sampai dengan tamat. Jadi PA ini atau PA akademik akan membimbing anak Bapak Ibu dari awal masuk kuliah sampai dengan tamat. Jadi mereka akan berkonsultasi dengan Pak dosen PA tentang masalah-masalah akademik. Ini sangat membantu sekali dari mulai perencanaan kuliah, dari mulai apa yang mau dipilih mata kuliahnya dalam mengisi KRS, maka kami mewajibkan para mahasiswa untuk konsultasi dulu kepada dosennya. Kenapa harus konsultasi dulu Bapak Ibu? Agar tidak terjadi kesalahan pemilihan mata kuliah. Agar juga dosen PA bisa mendorong untuk bisa mengikuti kegiatan mahasiswa sehingga kualitas akademiknya juga akan terpenuhi. Dan juga bisa digunakan untuk berkonsultasi masalah-masalah lainnya. Bisa sendiri itu seringkali anak kadang-kadang masalah akademis saja, tapi juga kadang-kadang masalah pribadi, masalah lainnya, karena memang banyak sekali yang mengalami anak itu sukses dalam belajar, sehingga dosen PA sangat terbuka sekali untuk mengakomodasi, mendengarkan, tempat curhat dari saudara tadi ya, untuk kita bisa meminimalkan atau menghilangkan berbagai hambatan mereka dalam belajar. Nah, Bapak Ibu silakan dikenali, nanti bisa tanya juga dengan anaknya, nanti dosennya itu ada daftar nama anaknya nanti mungkin ya di slide Bapak Ibu semua. Dosennya akan memilih anak siapa saja, jadi bisa mengenali siapa dosennya. Yang pertama adalah Ibu Alena Septiana Sari, Bachelor Science. Beliau adalah dosen yang senior di PMC yang kompetensinya di bidang human resources atau manajemen sumber daya manusia, yang saat ini juga menjabat sebagai wakil rektor 2 di PMC. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang anaknya di PA Ibu Agatha, silakan untuk segera sering-sering konsultasi dan sangat dekat dengan PA karena sebagai seorang kakak adik saja. PA ini sangat suka juga kakak adik ya, karena lebih akrab. Nah, yang kedua lagi yang memang gagah ini ada namanya Pak Agustinus Yudiarto, Mager Science. Ini jelas sudah dikurungi Bapak Ibu, jadi soft sekali dia katanya ya. Tapi ini sangat berdialog bawah. Nah, beliau ini sebenarnya kompetensinya di bidang marketing sama dengan saya. Jadi memang bersama-sama saya bahwa berusaha konsentrasi marketing. Walaupun sebenarnya beliau ini banyak kali yang dikasih, jadi selain marketing juga ahli di bidang operasional dan IT. Ya, jadi saat ini beliau juga ada STTK. Jadi kalau masalah-masalah mengenai putus jaringan dokumen, kita dia yang bertanggung jawab. Tapi sebenarnya alhamdulillah juga jalan baik bersama Budi dan teman-teman. Bapak Ibu saya memperhatikan Pak Lydia saudara sekalian. Kemudian ketiga ada Ibu Anastasia Srimulyani dari Sales Management. Juga beliau adalah dosen senior di KMC, mantan ketua STIMC. Beliau ini kemudian di bidang manajemen keuangan. Jadi teman-teman nanti yang ibu yang akan dosen keuangan silakan dengan Ibu Anastasia di usaha Ibuan secara mahasiswanya. Saya lama silakan berkonsultasi ya Bapak Ibu, anaknya silakan yang sesuai dengan Ibu Anas silakan berkonsultasi. Silakan seterusnya adalah ini saya sendiri ya, saya sudah punya anak satu anak. Ini untuk saya sudah beliau yang bekerja.
Nah, ini saya cukup banyak dengan Bapak Guru, saya sendiri karena saya tidak aktif ya, saya juga sebagai manajemen yang tidak hanya masuk pada mahasiswa tapi juga pada mahasiswa saya sendiri. Kemudian ada Ibu Aisyah, kita ada Ibu Katarina Clara, ya Ibu ini bersama saya sama Ibu membawa bidang marketing atau pemasaran, ya dia juga sangat care sama siswanya, sama perhatian. Silakan kalau dulu mengenali Ibu Clara ya. Seterusnya adalah ini Ibu Ega Liwani, ya Ibu jangan ragu bahwa ini semua ini sesungguhnya lebih cantik daripada fotonya. Mungkin kalau itu belum berdandan ya, aslinya lebih cantik, sangat lama. Ini salah satu dosen saya yang sangat sering membantu saya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dia sangat care sama mahasiswanya, sering lapor kepada saya bila ada masalah. Maksud silakan Ibu dikenali Ibu Ega, nanti ada mahasiswanya yang akan masuk ke sana. Lalu ini ada Ibu Francisca Sujono, Master of Science. Ini adalah penelitian juga. Beliau di bidang manajemen keuangan. Ya, ini juga sangat banyak di bidangnya. Dia juga siap membimbing mahasiswanya, dia juga care sama mahasiswanya. Kemudian adalah Pak Herianto, ini yang paling muda, ya paling muda dari kami, masih bujangan. Jadi beliau adalah wakil dari dua UKM FIA, wakil dari satu di daerah akademik ya, jadi kalau kita sama saya. Ya, dia juga alumni SDM Muslim, ya seperti Ibu Mujan, juga alumni sekolah ya, atau harapan, dan sekarang di bawah saya. Jadi saya kasih dulu sama Pak Herianto ya, luar biasa mereka sebenarnya di keuangan. Ya ini adalah Bapak Johan Gunardi, juga alumni dari manajemen UKMC. Ini benar itu di bidang manajemen SDM. Ini juga sangat kira saya sama mahasiswa, saya akan mahasiswa sering saya juga dalam berbagai mahasiswa. Jadi ini banyak sekali alumni Musia yang itu karena memang sangat baik ya, hasilnya sangat baik. Jadi saya sama alumni kami sendiri. Kemudian satu adalah ini Dr. Ignatius Heri Satria Wongsa. Ini adalah Bruder Heri panggilannya. Ini luar biasa, sudah doktor sebenarnya. Bruder Heri ini dia selama ini dari luar negeri dan kita ambillah pendapatan tambahan energi, emisi, power dari Bruder Heri yang membuat kami di bidang marketing. Silakan bagi dikenali Bruder Heri yang membantu pendidikan bapak anak-anak dari bapak ibu semua. Kemudian ini ada Ibu Lina, dia juga di bagian marketing membantu saya. Jadi marketing cukup banyak karena masuk juga cukup banyak, maka tadi menginvestasi berdaya. Ibu Lina sekarang jadi kepala bagian humas ya, humas bekerja sama di kepala kantor dan juga dosen di bidang marketing. Silakan, ini adalah sekretaris program studi manajemen Ibu Maya Prestasi Suciawati. Dia mengasuh konsentrasi manajemen SDM. Jadi Ibu Sri Suciawati membantu saya ujian investasi di program studi juga sangat kepada para mahasiswanya. Kemudian ada Ibu Maya Srimira bersama studi publik di dosen senior di USI. Dia membantu saya di bagian manajemen pemasaran. Jadi ini konsepnya di manajemen pemasaran. Jadi kita lihat Bapak Ibu semua. Kemudian ini ada di Syahid ini Sri Rinamudi. Ini adalah wakil dari KM2 Operasi Adaptasi. Beliau ini konsentrasinya di bidang manajemen sumber daya manusia. Dia juga terakhir pada mahasiswa. Nah ini ada di Syahid itu berkaitan di sini Bu. Ini fotonya waktu masih dari ya, suci ya. Nah sekarang mencari setelah tidak Islam gitu ya, akhirnya Islam nikah. Nah, Ibu Suci ini representasinya di bidang keuangan. Jadi nanti ada dari yang suka keuangan bisa fokus sama Ibu Suci, ya. Kemudian, oke, sampai sini sudah terpaksa. Nanti kita mulai dengan presentasi. Karena jadi merupakan dosen-dosen dari program studi manajemen dan sebagai dosen pemberitaan dari masing-masing mahasiswa ya dari program studi manajemen. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke dosen-dosen dari program studi advokasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kitchen. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Andin, ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak
Chandra bahwa setiap mahasiswa akan diberikan dosen pendamping adalah dosen bidang akademik, di mana mahasiswa bisa nanti berkonsultasi baik secara akademik maupun non akademik kepada dosen yang telah ditunjuk selama mereka kuliah di Universitas Katolik Musikalitas. Dan mungkin yang pertama dosen akuntansi, ya, jadi ini Bapak Andrew Gunawan, ya, beliau yang membantu saya di program studi akuntansi, jadi sebagai sekretaris program studi akuntansi, ya, beliau ini mengaku atau berkonsentrasi di bidang akuntansi manajemen. Dan yang kedua, Bapak Dr. Antonius Cindy Setiawan, jadi ini adalah dokter akuntansi juga, ya, di akuntansi dokter yang kedua di program studi akuntansi, ya. Beliau juga berulang dari S3 tahun kemarin, ya, dan baru memikirkan diri kembali. Nah, beliau ini merupakan konsentrasi di akuntansi audit. Jadi banyak juga masa bimbingannya harus dalam mengaku S3, ya, jadi kita kasih bimbingan mahasiswa yang banyak dan sangat care terhadap mahasiswa, ya. Yang ketiga, Ibu Devi Pandita, jadi beliau ini konsentrasinya di akuntansi pajak. Jadi kalau berhubungan pajak, kebetulan juga beliau sangat concern di bagian pajak, jadi konsultan pajak, dia salah satu konsultan pajak kita yang ada di prodi akuntansi. Ibu Desi Lasmana, jadi biasanya adalah Ibu Desi, ya. Jadi Ibu Desi sendiri itu juga konsentrasi di akuntansi pajak, ya. Dan beliau memegang sebagai kepala center. Jadi beliau sebagai kepala center. Ya, juga punya bimbingan, silakan Bapak Ibu untuk melihat siapa aja yang nama Bapak Ibu yang jadi bimbingan di sini. Ibu Desi, jadi ini dosen kita juga yang ada di studi S3, jadi di Ibu Sri. Nah, ini beliau konsentrasi akuntansi manajemen. Jadi Ibu Desi ini konsentrasi di akuntansi manajemen, silakan bahas videonya, gitu ya, karena Ibu sangat ibu sekali terhadap mahasiswa, ya, sehingga dia sekali terhadap masa-masa akuntansi. Nah, ini jadi kalau tadi manajemen itu ada dosen muda, ya, kalau ini banyak dosen muda, ya. Nah, ini kalau saya katakan mengikuti caranya mahasiswa, ya, di hip-hop, ya, jadi Korea. Di sini ada info yang asik terkenal, ya. Jadi ini adalah alumni dari Rizky Musik juga adik kita saya, kebetulan dia, ya. Beliau di konsentrasi akuntansi manajemen, ya. Dan dia juga sebagai kepala lab komputer. Nah, ini Ibu Heroisa juga masih muda, ya. Jadi Ibu Heroisa juga alumni, jadi alumni dari prodi akuntansi, adik kita saya juga, ya. Ibu Heroisa ini merupakan konsentrasi akuntansi manajemen. Nah, ini Ibu Sumawati, jadi Ibu Sumawati ini dosen senior juga, ya. Jadi Ibu Sumawati ini dosen pembimbing UKM kewirausahaan. Nah, jadi kalau Anda yang masuk UKM kewirausahaan, itu akan berhubungan langsung dengan Ibu Sumawati, di mana beliau mempunyai konsentrasi di bidang akuntansi manajemen. Nah, ini saya sendiri, ya. Itu kan saya konsentrasinya di bidang akuntansi keuangan. Dan itu saya juga punya banyak sekali yang berhubungan, ya. Oke, ini Dr. Mutiara Maimunah, jadi Ibu Mutiara. Ini juga dokter akuntansi juga yang pertama, gitu ya, yang pertama kali lulusan pertama dokter akuntansi di prodi akuntansi. Beliau konsentrasi di bidang akuntansi audit, jadi hubungan audit akan berusaha dengan Bu Mutiara Maimunah. Nah, ini Pak Dedi Karyanto, ini dosen kami, gitu ya, yang lagi menempuh studi S3 di Universitas Diponegoro. Jadi lagi studi S3 sehingga tidak punya nama-nama anak bimbingan, gitu ya, orang lagi studi S3. Oke, Ibu Novita Febriani, ya, ini juga dosen muda kami, gitu ya. Beliau juga sering sekali menangani mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, gitu ya. Beliau merupakan konsentrasi di akuntansi manajemen. Ini Romo Petrus Murwanto, jadi Romo ini juga tidak ada anak bimbingan, gitu ya, karena beliau lagi studi S3 di Kanada. Ini Bu Eni Putri, ini merupakan dosen di bidang kajian akuntansi
manajemen, dan juga dia biasanya juga membantu di bidang advokasi perpajakan. Jadi ada dua ya, umumnya ibu Putri ya. Beliau juga merupakan staf dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, nah ini dekan kami yang tadi, gitu ya. Jadi Bapak Yohanes Andri Putranto, jadi beliau juga merupakan dekan. Ya, beliau konsentrasi di akuntansi keuangan. Jadi banyak sekali yang bimbingannya itu ya, Pak Dekan sangat sabar sekali gitu ya. Bimbingnya mahasiswa sehingga mahasiswa yang banyak sekali dari universitas mahasiswa. Silakan Bapak Ibu kalau melihat nama-nama mahasiswanya, nama-nama anak Bapak Ibu di dosen pembimbingnya, silakan untuk mengingatkan kepada mahasiswa dan Bapak Ibu untuk aktif bertemu dengan dosen pembimbing akademiknya, apalagi dalam proses pembimbingan. Karena kalau misalnya salah satu aja dalam pengisian PLS itu akan mempengaruhi masa studi Bapak Ibu. Jadi biasanya mahasiswa mengisi dulu sebelum ketemu atau tidak mau ketemu dosen pembimbing biasanya gitu ya, karena kita ada jadwal untuk ketemu dosen pembimbing. Tapi kadang ada mahasiswa yang udahlah males gitu ya untuk ketemu, dia mengisi sendiri gitu ya. Nah itu resikonya adalah mereka bisa saja terlambat masa studi hanya karena salah pengisian rencana studi mereka. Jadi Pak Ardi, terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi itu merupakan dosen-dosen dari program studi akuntansi dan sebagai dosen EA dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di program studi akuntansi. Baik Bapak Ibu, itulah merupakan pengenalan dosen-dosen dari setiap program studi yang disampaikan oleh kepala program studi masing-masing program studi ya. Jadi terima kasih kepada Bu Bicara dan Pak Sandra atas penyampaiannya dan informasi yang tadi disampaikan sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan membuka sesi Q&A dengan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu para hadirin yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi tadi atau mungkin mengenai tentang fakultas bisnis dan akuntansi atau mungkin mengenai universitas sendiri, boleh dipersilakan untuk bertanya di kolom chat, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa resennya ya, angkat tangannya di aplikasi Zoom sebagai emoticon yang ada di aplikasi Zoom untuk langsung bertanya kepada kami, karena bocoran kami menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa, ya hadiah yang menarik yang disiapkan oleh tim panitia, oleh Bapak Dekan kita ya, sangat luar biasa. Itu hadiahnya sangat-sangat memberikan kita semangat lah gitu ya Bapak Ibu para hadirin ya untuk hadiahnya. Jadi langsung saja Bapak Ibu para hadirin bertanya di kolom chat, atau mungkin yang ingin mengeluarkan suara indahnya boleh langsung raise hand dan bertanya langsung, nanti akan diatur oleh tim panitia. Nah di sini mungkin ada pertanyaan pertama ya, datang dari Devi Marito. Dia bertanya ya, ini mungkin selamat pagi Bapak Ibu kakak-kakak yang luar biasa ya, selamat terima kasih juga. Perkenalkan, nama saya Devi Marito dari program studi akuntansi. Izin bertanya Kak seputar fakultas bisnis dan akuntansi. Kak, apakah kampus kita memfasilitasi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan kita? Karena jujur saja Kak, di kampus saya tidak ada yang namanya toko buku ataupun Gramedia. Nah, gimana nih Kak? Apakah ada fasilitas dari kampus? Terima kasih. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Chandra dulu mungkin. Terima kasih Ardi. Mengenai buku-buku, kami setiap periode waktu, karena perpustakaan ini setiap semester itu mengupdate pada para dosen mengenai buku-buku yang digunakan. Jadi perpustakaan sangat baik bekerjasama dengan prodi. Jadi sebelum kami melaksanakan perkuliahan, membuat perencanaan pengajaran, maka pihak perpustakaan menanyakan kepada kami buku apa yang akan digunakan. Jadi perusahaan menyiapkan itu, dan kami memang meminta betul jika kami menggunakan buku-buku baru, kami dari perpustakaan untuk mengadakannya. Dan jika memang ternyata ada buku yang tidak ada, biasanya dosen itu memfasilitasinya dengan memberikan materi-materi agar mereka bisa mempelajari. Jadi sudah takut, apalagi sekarang berbasis internet ya, semua bisa kita dapatkan di sana. Tapi saya pastikan memang buku yang ada di perpustakaan itu sesuai dengan buku yang akan digunakan untuk pengajaran. Silakan bisa perpustakaan, nanti itu bisa lihat e-booknya ya. Nah, itu di perpustakaan. Demikian saudara Adin. Belajar buku yang dipakai oleh dosen
atau buku yang kita pakai sebagai bahan referensi semuanya tersedia di belasan buku itu. Jadi kita tidak susah-susah lagi untuk ke toko atau mungkin kita cari sari atau di loan dan lain sebagainya. Semua sudah tersedia dan disiapkan oleh perpustakaan. Kita beli saja, gitu ya. Baik, boleh silakan lagi Bapak Ibu para hadirin dan teman-teman yang mungkin mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini yang ingin bertanya, dipersilakan sangat terbuka untuk sesi pertanyaan kali ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang kita dapatkan dari Instagram ya, Bapak Ibu para hadirin, itu mengenai pertanyaannya kira-kira apa sih perkuliahan onsite atau offline itu dimulai nih? Mungkin juga kita sebagai mahasiswa juga bertanya-tanya, apa sih kita offline sudah kami ini ketemu teman-teman gitu ya? Mungkin bisa komentar kembali. Jadi pertanyaannya banyak sekali yang menanyakan mengenai saya gimana sih karena kita offline gitu ya ketemu langsung gitu ya karena memang online kayak gini pertama habis kuota gitu ya katanya ya terus juga pengen ketemu dengan teman-teman karena mempunyai kesan sendiri gitu ya jadi pada dasarnya saya tidak bisa memberikan jawabannya pasti sebenarnya gitu ya kapan gitu ya mudah-mudahan semester depan itu kita sudah offside gitu ya karena saya hanya bisa mengatakan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu gitu ya kita juga bisa bertemu tanpa adanya social distancing gitu ya seperti saat ini gitu ya saya hanya selalu mengatakan maksudnya harus sehat terus gitu ya sehat terus jaga kesehatan olahraga jangan lupa gitu ya itu aja sih mungkin ada ini kalau ditanya pastinya sendiri kami sendiri itu juga masih bingung untuk menjawab gitu ya cuma saya hanya mengatakan berdoa terus supaya pandemi kita cepat selesai. Kita sama-sama mendukung kepastian ya Bapak Ibu para hadirin. Jadi mungkin kalau yang bertanya apa sih kuliah offline sebenarnya tergantung diri kita. Kalau diri kita mau cepat kuliah offline ya kita harus social distancing, jaga jarak, jangan keluar-keluar kalau tidak penting. Dan mudah-mudahan pandemi akan cepat berlalu dan kita akan bisa bertemu lagi dan ya mungkin kita bercanda, ngobrol, belajar offline, ketemu dosen dan lain sebagainya. Iya betul itu kuncinya tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya Bapak Ibu para hadirin. Nah selanjutnya mungkin sudah ada dari aplikasi Zoom yang ingin bertanya mungkin ya kalau yang ingin bertanya langsung saja ketik pertanyaannya kalau memang malu suara yang bagus untuk dikeluarkan ketik saja di kolom chat atau mungkin pengen mengeluarkan suara yang bagus boleh langsung raise hand kita langsung tanyakan kan mungkin dosen-dosen kita juga ingin mendengarkan suara Bapak Ibu yang bagus itu ya luar biasa. Nah ada lagi nih pertanyaan dari Instagram lagi ya kita tahu media sosial kita banyak dan pertanyaan dari Instagram itu mengenai apakah mahasiswa program beasiswa harus ikut semua kegiatan kampus ini Pak? Sebenarnya kan kita diwajibkan untuk ikut kampus. Nah kalau ikut kegiatan kampus bagi mahasiswa program beasiswa apakah harus ikut atau harus aktif terus di kegiatan kampus? Mungkin bisa dibantu jawab Cassandra. Saudara adik, Bapak Ibu semua, mahasiswa beasiswa adalah mahasiswa pilihan dan kami dengan sangat bahagia menerima mereka karena mereka berhasil seleksi dari yang terbaik, lalu kami bisa menerima mereka. Dan kami syukur menerima mahasiswa terbaik ini dan kami tentunya itu sangat berharap besar dengan mereka untuk terus bisa menjaga kualitas mereka untuk mengembangkan soft skill dan hard skill-nya. Jadi tidak hanya mereka sebenarnya semua mahasiswa berkewajiban mengikuti kegiatan mahasiswa. Tapi tidak begitu besar, kewajiban itu hanya 30 kredit dalam SKKM. Yang sebenarnya jika masuk aktif semester 4 sudah tercapai ya saudara Abin ya. Oh kayak saudara Abin teman-teman mungkin sudah sampai 150, 140, ada yang hampir 500. Jadi kalau 30 sebenarnya itu sangat ringan sekali. Jadi masa beasiswa tentunya kami harapkan aktif, tapi bukan pada semua kegiatan mahasiswa. Artinya dia tidak memilih mengikuti karena yang mereka inginkan sesuai minat dan bakatnya. Memang sebagian besar karena mahasiswa prestasi ini cerdas secara intelektual, secara keilmuan memang banyak sekali yang aktif di KMJ ya, kalau di atas di KASA atau kami di RMST dan banyak juga di BEM. Tapi tetap yang mereka punya minat bakat mereka bisa di BKM. Dan kegiatan mahasiswa ini juga tidak selalu hanya organisasi, tapi juga mereka bisa ikut berkompetisi. Jadi kompetisi itu ada hasilnya juga ini Mas Adilnya teman-teman. Jadi kompetisi itu menghasilkan jika berhasil itu memberikan poin yang cukup besar dan juga ada potongan biaya kuliah biasa gitu. Ada rewardnya, ada reward dari pihak yang menjaga kompetisi juga kita berikan potongan ya tergantung skalanya ya Mas Adilnya. Untuk skala lombanya kalau nasional itu semakin besar.
akan mencapai free 1 semester nasionalnya. Begitu, saudara Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Pak Chandra, sangat luar biasa. Jadi teman-teman, apakah harus mengikuti seluruhnya atau tidak ya tergantung daripada kita sendiri teman-teman sebenarnya. Kalau dalam UKS itu ada yang namanya nilai champion manajemen kapasiti. Nah, jadi bagaimana kita bisa memilih waktu kita untuk bisa mengikuti kegiatan daripada yang diadakan oleh universitas itu sendiri. Jadi kalau memang teman-teman sanggup untuk ikut salah satu organisasi ya kita ikut. Tapi jangan lupa kita juga ada yang namanya kewajiban kita sebagai mahasiswa memenuhi yang namanya pembelajaran, buat tugas, ikut perkuliahan dan lain sebagainya. Jangan terlalu kita konsen, ya kalau kita mengabaikan kewajiban kita. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dikatakan organisasi itu memang sangat penting. Seperti saya pun, saya cukup banyak mengikuti organisasi yang ada di kampus dan memang benefitnya sangat saya rasakan sekarang. Bahkan nanti mungkin setelah saya lulus dari kampus ini pun saya pasti akan mendapatkan benefit itu, gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin langsung saja di kolom chat ya, sepertinya masih malu-malu nih sebenarnya. Kita lanjutkan lagi, ada nih sepertinya dari kolom chat yang dari panitia sudah melambaikan tangan kepada saya. Nah, oke. Selanjutnya itu ada dari Vincent Henry. Wah, bukan nama tapi satu orang sepertinya ya. Ini bertanya bahwa selamat pagi Bapak Ibu, saya ibunya Vincent Henry Jenatan. Selamat pagi juga Ibu. Saya ingin menanyakan program beasiswa ini. Bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan siswa supaya bisa masuk di program beasiswa? Terima kasih. Jadi pada Vincent mungkin bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu dari Vincentia Henry ya. Jadi untuk program beasiswa sendiri itu banyak sekali yang kita tawarkan gitu ya. Jadi untuk masuk ke sini nanti biasanya ada pengumuman gitu. Jadi misalnya ada yang namanya beasiswa bidik misi dari pemerintah gitu ya. Itu juga kan nanti akan ada pengumuman gitu ya. Dan bagaimana cara masuknya biasanya akan hubungannya dengan IPK. Jadi mahasiswa itu mempertahankan IPK-nya tidak boleh di bawah 3. Jadi biasanya kayak gitu. Dan kalau ditanya apakah susah untuk dapat IPK 3 atau 3 ke atas, gampang sekali, tidak susah, gampang sekali. Kita bisa mengatakan pembelajaran kita sekali itu sangat mendukung sekali sehingga mahasiswa sendiri itu mempertahankan IPK-nya di 3 aja gitu. Jadi kalau udah 3 biasanya bisa ikut gitu ya. Dan yang kedua adalah kegiatan organisasi ini. Jadi salah satunya biasanya diberikan juga beasiswa kepada mahasiswa di bidang akademik dan non akademik. Jadi mahasiswa juga harus bisa mempertahankan di bidang non akademiknya. Aktifan mahasiswa ketika mengikuti kegiatan gitu. Itu juga dilihat untuk mahasiswa yang memang mau memperoleh beasiswa, baik itu dari beasiswa pemerintah maupun beasiswa dari MUSI sendiri. Jadi kita menawarkan banyak beasiswa dan biasanya itu diumumkan oleh pihak kampus kapan beasiswa itu ada dan syaratnya seperti apa. Ya. Dan yang saya tahu syaratnya itu biasanya IPK-nya tidak boleh di bawah 3 dan mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik. Ya, jadi non akademik kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memang berkaitan dengan non akademik. Ya. Mungkin itu ya. Dan mungkin Ibu kalau bisa saya tambahkan beasiswa kita di sini selain untuk masuk itu juga kita ada beasiswa berjalannya perkuliahan. Ya. Jadi masuk kalau mempertahankan itu sudah bisa dapat beasiswa yang ada. Ya. Dan mungkin sharing aja saya sendiri itu adalah mahasiswa beasiswa. Jadi saya sendiri S1, S2 itu diklaim free Bapak Ibu ya. Jadi gratis gitu ya. Saya kuliah dari S1 dan S2 itu gratis. Saya dapat beasiswa full itu dari S1 ketika saya di MUSI dan syaratnya memang sama dari dulu. IPK tidak boleh di bawah 3 dan mungkin kegiatan non akademik. Kegiatan kita masih. Mungkin itu kan. Oke, terima kasih ya Bu Bisa yang sangat luar biasa. Jadi memang Universitas Katolik Sekalitas itu menawarkan banyak sekali beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswinya. Bapak Ibu hadirin, untuk info-infonya mungkin nanti bisa dikirim di Instagram ya, KSI.Palembang, UKSI Asuhan Palembang. Boleh dikepoin di situ, mungkin nanti akan dikasih tahu mengenai beasiswa atau pilih website atau lain sebagainya, gitu ya Bapak Ibu hadirin. Nah selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kulihan. Bertanya, selamat pagi Bapak Ibu, saya mau tanya kapan kegiatan mahasiswa mulai melakukan kegiatan praktik lapangan untuk menguasai bidang studinya atau baru mulai tingkat berapa PKL itu Bapak Ibu, terima kasih. Nah, jadi yang ditanyakan adakah kegiatan PKL dan kapan dimulainya PKL? Mungkin
Pak Chandra. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Jadi memang di musim ini ada PKL ya, tetapi memang ada berbeda karakter antara manajemen dengan akuntansi. Jadi akuntansi dijelaskan oleh Ibu Mincen mengenai PKL dan akuntansi. Kalau di tempat kami, di prodi kami di manajemen, jadi kami ada materi praktek itu misalnya di manajemen penjualan dan juga di materi kewirausahaan. Jadi kenapa kami memilih untuk praktek kewirausahaan bukan praktek kerja di perusahaan? Karena menurut kami kewirausahaan itu sangat penting, Bapak Ibu. Selain membangun jiwa perusahaan, juga memang betul-betul anak musuh kita dipersiapkan dan memang mereka punya niat, punya kuat, punya konsep jika setelah tamat mereka mau berwirausaha. Tapi dampaknya justru membiarkan sekali. Justru mahasiswa kami banyak yang sudah membuka usaha sebelum mereka tamat. Jadi seperti mahasiswa saya itu ada Aldi gitu ya, gara-gara mata kuliah sejarah bisnis dan berusaha, lalu dia buka tempat kopi, namanya Kopi Amu. Itu hanya beberapa satu contoh saja. Itu hasil dari pembelajaran Bapak Ibu semua. Ya, dan hasilnya sangat baik. Jadi kalau di manajemen banyak sekali mahasiswa yang ingin sekali berusaha. Ini adalah cara kita menuntaskan, bagaimana kita menawarkan kerja, bisa ketemu teman-teman dan masyarakat, sehingga bisa diberikan perekonomian negara. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi ada juga yang namanya manajemen penjualan. Ya, karena everybody is marketers, maka kami melakukan praktek untuk manajemen penjualan dengan mereka menjual produk. Untuk apa? Untuk bisa mampu berkomunikasi, negosiasi, ya. Lalu mereka lebih berani mempresentasikan diri dan mengurusan barangnya. Ini tuh lagi mental dan sosial mahasiswa. Itu dua di antaranya di antara beberapa materi yang praktik di lingkungan prodi manajemen. Nah mungkin tadi terkait sama praktik kerja lapangan, mungkin Ibu Incer yang bisa membantu menjelaskan bagaimana mereka itu terjadi di proses atas. Silakan Bu. Terima kasih Pak Chandra. Jadi Bapak Ibu untuk praktek kerja lapangan sendiri itu tadi akuntansi sendiri itu lebih ke praktek. Jadi kita ada beberapa praktek yang bisa saya kerja sendiri. Itu ada namanya praktek akuntansi keuangan, ya. Itu ada namanya praktek pajak, praktek akuntansi biaya, dan praktek audit. Jadi ada 4 itu di sini. Cuma ini bukan dalam arti ilmunya kita ke magang dalam perusahaan. Dulu karena ada kita mengatakan magang dalam perusahaan, jadi mereka masuk kita minta magang ke perusahaan-perusahaan yang mereka pilih gitu ya. Cuma memang untuk saat ini kita mengubah itu menjadi kewirausahaan. Jadi yang sama dengan manajemen kita ada kewirausahaan juga ya. Jadi mereka berwirausaha dan PKL ini kami ubah dalam bentuk praktek yang jadi di mana nanti di mahasiswa itu akan dikasih kasusnya itu benar-benar kasus real nyata dalam perusahaan. Jadi kayak akuntansi praktek akuntansi keuangan atau kalau kita bilang di sini AHD, praktek AHD sendiri itu dikasih kasus mengenai laporan keuangan, gitu bagaimana pencernaan menganalisis masalah gitu ya. Terus kalau misalnya kayak pajak, jadi baru-baru ini juga kita dan sendiri juga ada yang namanya ketika pajak gitu untuk kurikulum yang baru itu kita memang benar-benar isi SPT dari program. Jadi ada program, ada perusahaannya, kita mengisi SPT-nya secara langsung. Jadi masalah itu praktek memang langsung bagaimana sih sebenarnya dalam dunia kerja itu kalau ada pajak yang harus diselesaikan. Jadi kita maksudnya ke sana. Nah kalau akuntansi biaya itu lebih kepada membuat laporan internal. Jadi bagaimana kalau misalnya perusahaan itu harus mengambil keputusan gitu ya untuk misalnya membeli barang atau memproduksi barang gitu. Jadi bagaimana menghitung biaya lainnya, tapi di dalam kasus nyata dalam usaha gitu ya. Dan yang audit ini untuk yang kurikulum baru sendiri itu belum terlaksana gitu ya, tapi yang kurikulum yang lama itu sudah berjalan lama. Untuk audit ini kita juga menerapkan sama seperti itu. Jadi ada kasusnya di mana nanti mahasiswa itu akan mengembangkan atau menganalisis dalam bidang audit. Jadi kita prakteknya kalau yang lama itu memang ada kita magang gitu, karena memang keterbatasan bukan itu. Jadi kita punya keterbatasan kondisi ya anak-anak juga ada. Jadi waktu itu kami sempat minta anak-anak magang di lokasi karena memang ada jauh tempatnya, sehingga kami mengevaluasi terus gitu. Setiap tahunnya kami mengevaluasi mahasiswa ketika praktek kerja lapangan
mereka ada lainnya, terus banyak apa ya bisa bilang ya, banyak mungkin masalahnya gitu ya, kalau kita bilang gitu, sehingga saya mengevaluasi. Nah akhirnya benar-benar kita jadikan kata-kata kayak gitu. Jadi terus satu jadi nama dengan kewirausahaan. Jadi mahasiswa menjadi kenal dengan pekerjaan sendiri. Tadi yang dikatakan oleh Pak Chandra, maksudnya kita juga menyusun yang namanya proposal bisnis, gitu, yang mengembangkan secara aturansi seperti apa, gitu, dan membuat usahanya sendiri. Itu juga sudah berjalan selama ini. Oke, itu saya boleh tambahkan selagi ini ya. Jadi memang di UKSC sendiri di beberapa kantor, seperti contohnya kantor lembaga penelitian, humas, itu juga dari mahasiswa magang. Jadi kami pun mengusahakan para mahasiswa itu magang di beberapa kantor di UKSC. Mereka lagi bekerja, membuat perencanaan, bekerja dan evaluasi juga ada di bursa efek ya, ada masuk di magang di sana, juga usahakan. Jadi kami memang dari mahasiswa magang itu memang kami support sekali untuk mereka yang berminat silakan bergabung bersama kami menggunakan jiwa kewirausahaan. Iya. Selain tadi bisa Indonesia juga center, saat ini juga menggunakan center ini mahasiswa itu ada masuk ke yang namanya pelajaran berbentuk ya, pelajaran. Jadi mahasiswa kita itu nanti dilatih oleh dirjen pajak sendiri, jadi dirjen pajak nanti akan melatih mahasiswa kita untuk masuk ke misalnya ketika ada pelaporan pajak itu kan di bulan Maret, April ya, Februari, Maret, April, nah itu mahasiswa yang nanti dilatih oleh dirjen pajak untuk membantu wajib pajak di mall-mall gitu. Jadi maksudnya kita diletakkan di mall untuk membantu mereka dalam mengisi kerajaan. Jadi mereka bisa magang di sana. Jadi benar-benar real. Bagaimana pelaporan pajak oleh perusahaan benar-benar diurus oleh mahasiswa kita dan dilatih oleh dirjen pajak. Jadi kalau bagi mahasiswa yang memang berminat gitu ya untuk mendaftar, silakan setiap tahun kita buka. Ya, begitu. Iya, benar ya yang dikatakan Bu Indonesia itu sebutannya relawan pajak gitu ya. Betul ya, relawan pajak, dan memang saya bergabung dalam relawan pajak di tahun 2020 pada saat bulan Maret kemarin. Ya memang kita langsung terjun langsung untuk ngomong, membantu para wajib pajak mengisi SPT, kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Sangat itu benar-benar sangat luar biasa hal yang kita dapatkan di seluruh dunia. Seperti kata Pak Chandra, lembaga-lembaga di kantor mungkin istilahnya sudah serap ya Pak ya. Sudah serap. Jadi memang di Universitas Katolik Indonesia sendiri memang membuka peluang itu untuk kita mahasiswa bisa ibaratnya merasakan dunia kerja di nanti. Nah, jadi memang pengalaman itulah yang memang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kita nanti memang benar-benar terjun masuk ke dunia kerja. Jadi memang fasilitas yang sangat luar biasa yang ditawarkan dari kampus kita yang Universitas Katolik Indonesia untuk mahasiswanya mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari orang tua atau ibu dari Anadi ya. Kemudian dia bertanya ini begitu banyak yang sudah dipaparkan dan ahli-ahlinya sudah berprestasi di dunia usaha. Dan semoga sukses ke depannya. Yang ingin saya tanyakan ada apakah di pemerintahan juga ada Bapak Ibu untuk alumni kita begitu. Untuk dunia pemerintahan apakah alumni kita ada juga gitu. Ini boleh. Baik, terima kasih Salim, Ibu ya, dan Bapak semua. Jadi memang mengenai pilihan karir memang itu kembali ke mahasiswa masing-masing. Jadi kami tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus ke BUMN, ke pemerintahan, ke militer, ke swasta. Tapi memang sesuai dengan profil kami, saya yang mengarahkan pilihan kami sesuai dengan profilnya. Jadi memang sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan dan arahan dari pendidikan tinggi dan juga kita lihat dari program presiden memang menurut perusahaan sangat penting. Tetapi jika ditanya apakah ada mahasiswa yang bisa diterima PNS, ya setiap tahun ada mahasiswa kita yang memilih jalur untuk berkarya sebagai aparatur sipil negara. Tetapi memang jumlahnya mungkin tidak begitu besar karena mereka lebih suka ke BUMN dan juga kalau di manajemen sendiri Bapak Ibu itu memang mereka tujuannya memang ingin membuka usaha sendiri. Makanya yang bekerja di distributor menabung kalau mereka ingin berwirausaha. Demikian saudara Arvin Bapak Ibu. Oke, baik, luar biasa, terima kasih. Jadi memang pertanyaan itu kembali lagi kepada usaha dari mahasiswa itu sendiri, bagaimana dia bekerja di mana,
lulusan dari fakultas musik dan akuntansi itu siap kerja dimanapun dan kapanpun gitu ya Bapak Ibu hadirin. Jadi memang sudah disiapkan dari awal untuk memang masuk ke masing-masing dunia kerja gitu. Karena mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Sarah mungkin ya Pak dan Ibu mengenai syarat kehadiran. Ini perlu juga dari ketahui Bapak Ibu hadirin apa sih sebenarnya syarat kehadiran yang memang harus diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi untuk dengan dosen-dosennya saat pembelajaran. Ini bisa dibicara. Terima kasih. Jadi untuk syarat pembelajaran gitu ya, jadi kita ada sangat benar yang memang dilakukan baik itu offline maupun online itu kita menggunakan 75% Bapak Ibu. Jadi pastikan jumlah kehadiran mahasiswa di dalam kelas benar-benar adalah 75%. Karena kita anggapnya di sini mahasiswa supaya bisa mengikuti pelajaran itu full harapan kami di sana. Tapi kan memang kadang di dalam pertengahan pembelajaran sendiri kadang ada izin atau mungkin yang sakit, atau mungkin yang mendadak ada pekerjaan sehingga lupa gitu ya. Nah sehingga mahasiswa sendiri itu kami batasi 75%-nya. Artinya kalau kami punya 16 kali pertemuan selama 1 semester, mahasiswa itu boleh tidak masuk hanya maksimal 3 kali. Nah lebih dari 3 kali kami tetap di aturan sehingga mahasiswa kalau sudah di bawah 75%, mahasiswa tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester. Ya, di sini yang kami tekankan. Ya, kecuali memang ada kebijakan misalnya mahasiswa itu harus opname gitu ya, mungkin punya penyakit khusus sehingga harus opname 1 bulan, artinya kan ada 4 kali pertemuan yang memang membuat mahasiswa tidak bisa hadir, itu juga didiskusikan kembali ke pengelola prodi. Jadi saya atau mungkin di manajemen itu adalah Pak Chandra untuk dikomunikasikan sehingga kami bisa memberikan kebijakan terkait itu. Ya, jadi kita maksimal itu 75, atau kalau kita bicara mengenai pertemuan 3 kali pertemuan itu maksimal. Sehingga harapan saya Bapak Ibu untuk membantu kami gitu ya di rumah itu juga melihat kehadiran secara online juga demikian, karena mahasiswa itu diminta absen di aplikasi kami Lumet gitu ya, dan dengan dosen sendiri itu absen melalui aplikasi, misalnya dosen ada yang pakai Google Meet, sehingga dosen biasanya melihat kehadiran mahasiswa itu bukan hanya di Lumet tapi juga di Google Meet-nya. Hadir tidak, jangan sampai nanti di Lumet ada, di Meet-nya nggak muncul gitu. Jadi mahasiswa nanti dosen akan mencek di 2 tempat ini. Nah harapan saya adalah Bapak Ibu untuk mensupport mahasiswanya atau anak Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahan, dan harapan kami adalah full 100% bisa mengikuti, jadi bukan hanya mengikuti yang 75% tadi ya. Dan itu Adi. Oke, terima kasih Bu Mica. Jadi itu ya, kalau memang kalian tidak hadir ya paling maksimal tuh 3 kali sebelum Bapak Ibu hadirin untuk anak-anaknya. Nah mungkin sedikit tentang ini Bu Mica, syarat izin mungkin, syarat izin itu gimana ya Bu Mica? Apakah memang izin itu surat biasa atau izin itu dari mana gitu Bu Mica? Mungkin bisa di-share ini. Jadi kalau misalnya izin sendiri gitu ya, bisa dalam bentuk surat. Jadi surat itu bisa diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Jadi nanti diberikan aja ke dosen bersangkutan dan ke TU tata usaha untuk di-record bahwa mahasiswa izin karena apa gitu ya. Nah izin itu mungkin ada acara keluarga atau mungkin tadi ada izin mengikuti lomba gitu kan ya. Jadi biasanya kalau izin mengikuti lomba dia ada yang namanya surat tugas. Jadi nanti surat tugas ini akan diakomodir oleh dosennya, ternyata yang ini tidak masuk karena lomba gitu. Jadi akan ada surat-surat itu yang diberikan kepada dosen yang nantinya akan dari TU akan didistribusikan ke prodi atau pengelola prodi gitu sih. Tapi kalau sakit surat dari dokter biasanya kita mengakomodir ke sana. Oke, baik, terima kasih Bu Mica. Nah mungkin terakhir ini untuk Bu Mica dan Pak Chandra mungkin sedikit berbagi nih suka duka selama kita mengajar dalam online itu gimana nih Pak Chandra dan Bu Mica? Mungkin bisa juga nantinya Bapak Ibu para hadirin juga mendengar, oh ternyata dosen itu online juga sama yang dirasakan mahasiswa gitu ya. Mungkin Pak Chandra. Baik, saya Habib, Bapak Ibu semua. Jadi ini masalah pandemi ini masalah kita bersama, masalah bangsa dan di semua dunia. Jadi semua dirasakan sama baik dosen maupun mahasiswa. Jadi apa yang saya rasakan juga dosen itu merasakan. Kalau mahasiswa bicara kesulitannya adalah kuota gitu ya, kami juga sama gitu ya. Lalu mahasiswa bilang, dosen susah mengerti karena tidak ketemu sama dosennya, kami pun merasa berat tidak ketemu sama mahasiswanya. Jadi memang begitu, jadi orang tua sama anak kalau jauh kan itu rasanya bagaimana, sulit sekali. Tetapi kesulitan itu bukan menjadi hambatan bagi kita
untuk mencapai tujuan kita. Jadi memang selama pandemi kami terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran kami. Dulu awalnya kita saat berpandemi kita belum punya namanya Lumen, gitu ya. Kita masih berbasis teknologi yang kita miliki, kita bisa Zoom, Google Meet, dan juga kita pakai WA. Alhamdulillah Ibu, walaupun situasi seperti ini, teknologi sudah lengkapi kita dengan berbagai alat teknologi recyclable untuk mengajar. Sebenarnya dari WA sendiri sudah sangat baik sekali. Kita bisa share materi, bisa share suara, rekaman, bisa share gambar, video, link, berbagai materi. Tapi itu semua tidak bisa mengontrol dosen dengan mahasiswa. Makanya kami membuat ada Lumen sebagai learning management system untuk mengontrol kehadiran dosen dan mahasiswa. Jadi pimpinan bisa melihat langsung materi yang diberikan oleh dosen dan juga aktivitas mahasiswa di dalam Lumen. Jadi kami paham sekali Bapak Ibu mengenai masalah-masalah daring ini, bahwa memang ada masalah-masalah kuota, masalah biaya di sana. Maka kami pun tidak terus-menerus juga menggunakan Zoom gitu, misalnya. Kami juga menggunakan WA juga, ada sedikit Google Meet mungkin setengah jam. Kami silakan mahasiswanya itu bekerja dengan mandiri, lalu kita disubmit ke Lumen. Jika ada masalah kami bisa diskusikan lewat email, lewat WA dan sebagainya, atau telepon langsung juga bisa. Jadi kami berupaya memahami kesulitan mahasiswa, sehingga jika ada kesulitan pada mahasiswanya, silakan langsung sampaikan kepada dosen. Dan tolong pesankan kepada anak-anak Bapak Ibu semua, jangan ragu-ragu bertanya kepada dosen jika tidak paham materi. Kami sudah menginstruksikan pada setiap dosen agar bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, yang sampai masalah daring menjadi masalah yang mengganggu pencapaian kompetensi atau kemampuan menguasai materinya. Ya, ini upaya kita bersama, jadi tolong bantu aja. Jadi kalau nanti bisa ada kuliah dari di rumah, Ibu juga boleh lihat ya anak-anaknya lagi apa gitu ya, apa benar-benar online di rumah. Karena memang menurut info yang terima, kadang-kadang anak absen tapi online terus kemudian tidak di depan layar, supaya dimatikan, sehingga online absen tapi tidak berkomunikasi. Nah, tapi kami terus pantau, kami sering panggil mahasiswa dalam lagi Zoom, lagi apa, kami panggil, misalnya Ardi di mana, tapi di mana, coba. Jadi kadang-kadang juga mereka saat pembelajaran itu yang sambil dia meninggalkan proses pembelajaran. Tapi kami memahami bahwa itu semua ini masalah bersama, mari bekerjasama. Kami Bapak Ibu kita anak oleh kami berupaya semaksimal mungkin kami membantu Bapak Ibu untuk mendorong, menyemangati para anak-anak Bapak Ibu semua agar maksimal jangan menyerah dari keadaan. Ya, selamat Bapak Ibu, demikian Raden. Oke, mungkin Bu Ica ada tambahan atau ya? Cukup, saya rasa sama Ibu ya. Iya. Dengan Pak Chandra. Baik, itu jadi Ibu ya, Bapak Ibu para hadirin, memang apa yang dirasakan kita sebagai mahasiswa juga dirasakan dosen-dosen ya. Tapi dosen-dosen di sini terus mengevaluasi bagaimana supaya pembelajaran ini nyaman dirasakan oleh mahasiswa yang juga gitu mungkin. Nah, ini ada lagi masuk pertanyaan, mungkin antusias Bapak Ibu mulai muncul ya. Jadi masih ada lagi pertanyaan, ini dari Bibi bertanya tuh tentang mungkin kesimpulannya apakah orang tua tuh bisa menghubungi dosen PA nih Bapak Ibu untuk mengetahui perkembangan dari anak mereka. Ini bisa dijawab oleh di chat. Oke, baik. Jadi kalau orang itu mau menghubungi dosen PA, boleh aja Bapak Ibu. Jadi tadi ada nomor telepon dosen PA. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang mau bertanya mengenai perkembangan anak Bapak Ibu, itu boleh langsung menghubungi dosen PA-nya. Karena dosen PA itu bisa memberitahu bagaimana perkembangan anak Bapak Ibu selama perkuliahan. Ya, jadi silakan. Dan kalau memang ada masalah, ya memang ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan, biasanya oleh dosen PA itu akan diarahkan ke kami di pengelola prodi. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah segan untuk menghubungi kami, saya ataupun Pak Chandra, jadi untuk berkomunikasi mengenai proses pembelajaran. Jadi misalnya anaknya misalnya kok nggak masuk kuliahnya kapan, pernah masuk atau tidak, dan ini yang kami sering selama ini rasakan. Jadi orang tua langsung bertanya ke kami sendiri untuk misalnya anaknya berapa kali pertemuan, ternyata nggak masuk di semester ini, gitu ya. Nah itu boleh ditanyakan ke dosen PA, gitu ya, atau mungkin ke pengelola prodi, itu boleh. Gitu ya. Silakan. Jadi ada nomor telepon kami tadi di layar, itu boleh silakan nanti dicatat oleh Bapak Ibu.
Saya boleh tambahkan Oke, lagi. boleh Jadi saja. Bapak Ibu mohon bantuannya, saya berikan saran. Jadi setiap akhir semester mahasiswa kan diberikan kartu hasil studi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum memberikan bayaran kepada anaknya atau transfer biayanya, mohon pada Bapak Ibu untuk menanyakan terlebih dahulu kartu hasil studinya. Nah, misalnya bagaimana nilai Anda, berapa Anda tidak lulus atau seperti apa. Karena itu menandakan bahwa anaknya itu kuliahnya proses sudah seperti apa. Karena kami khawatir pernah juga kejadian itu karena ayah terlalu baik percaya sama anaknya, tapi nanti dia transfer ke semuanya, tapi anak tidak pernah laporan tentang hasil studinya. Atau nanti akhirnya kami kenapa tidak tamat, ternyata banyak ngulang, ternyata anaknya tidak membayar uang semesternya dan seterusnya, atau uang semester dibayar tapi anak tidak kuliah. Jadi kami sangat menjaga hubungan baik dengan para wali, jangan sampai terjadi miskomunikasi, jangan sampai ternyata orang tua terus membayar kewajiban tapi mahasiswanya ternyata anaknya ternyata tidak kuliah, atau mungkin ada feel gagal malu sama orang tuanya lalu tidak melaporkan hasilnya. Nah itu kurang baik. Ya, kalau saya dulu pernah lihat juga ada kampung saya apa sama saya memotivasi saya untuk lebih bersemangat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada merasa kok nilai anak saya kecil-kecil ya, tidak usah ragu-ragu, hubungi PA, hubungi prodi, kami siap melayani. Kami akan memberikan gambaran, dan semakin Bapak Ibu interaktif dengan kami, menunjukkan anak Ibu dengan kami ada masalah apa, kami lebih memperhatikan anak Ibu, mungkin khusus ya, karena Bapak Ibu mungkin datang, tolong Pak, mungkin anak saya kurang sehat, kurang fokus, mungkin ada sakit tertentu sehingga tolong diperhatikan lebih banyak, atau mungkin memang tolong bantuannya ada yang khusus lagi, maka sampaikan kepada kami kan berkomunikasi dengan para dosen pengajarnya. Demikian Bapak Ibu, jika hadir. Oke, terima kasih Pak Chandra dan Bu Jan. Ya, jadi itu Bapak Ibu memang sangat diperbolehkan apabila orang tua yang menghubungi dosen PA terkait melihat perkembangan daripada anak-anaknya. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Pak Chandra dan Bu Jan atas kesempatan dan pemaparan materi serta jawaban yang sangat luar biasa yang memberikan informasi yang sangat luar biasa juga untuk kita sebagai mungkin Bapak Ibu para hadirin sebagai orang tua dan wali dari mahasiswa Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Baik, Bapak Ibu para hadirin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sesi tanya jawab ini ada hadiah spesial, ya, ada souvenir hadiah yang akan diberikan oleh panitia untuk Bapak Ibu para hadirin. Nah, mungkin sambil menunggu perekaman kami, Bapak Ibu para hadirin bisa menyaksikan video yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi dalam Wait outside, you said you won't be long, took your time. Racing mind, I know there's something wrong, wonder why. Tell me why, no one else is you and I. Tell me now, talk it out, let's make it. You don't have to say, even if you saya merasa begitu senang karena acara biaya musik berjalan di luar ekspektasi saya. Acaranya berjalan dengan bahagia dan juga harapan saya jika saya di kawasan Syarikat Palembang, semoga apa yang saya lakukan dapat berdampak positif bagi lingkungan kampus saya. You should know, you don't have to say, even if you go, I'll be okay. We can take it slow, there's nothing left to say. Even if you go, we'll find our way. Find our way. Di 2020 yang mungkin diikuti oleh anak-anak Bapak Ibu para hadirin, jadi
merupakan kegiatan pertama yang dilakukan secara online oleh Universitas Katolik Musikalitas untuk memperkenalkan ya UKMC kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Ini memang Universitas Katolik Musikalitas walaupun terhalang dengan kondisi pandemi, tapi kita tetap aktif untuk bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang informatif untuk mahasiswa-mahasiswa itu. Baik, di tangan saya sudah ada nama-nama yang memenangkan hadiah menarik, yang hadiah yang sangat luar biasa dari tim panitia. Yang pertama itu dari Devi Marito, ya, dari Prodi Akuntansi. Selamat kepada Devi Marito. Kemudian ada Vincentius Hedi Jenata, ya, ibunya Vincentius Hedi Jenata. Selamat juga. Kemudian selamat untuk Bapak Wikin Han. Selamat untuk Ibu Analia Rusniati dan selamat untuk Bibi Eliana. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi itu merupakan pemenang daripada hadiah yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Terima kasih juga kepada antusias Bapak Ibu dalam menanyakan seputar informasi yang sudah disampaikan, dan nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh panitia untuk memberitahukan atau memberikan hadiahnya kepada Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk pemenang-pemenang yang sudah saya umumkan tadi. Jadi begitulah acara parenting kita pada hari ini. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari yang bahagia ini, ada baiknya kita berdoa. Doa penutup akan kembali dipimpin oleh Brother Heri. Kepada Brother Heri, kami silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu, Allah Bapa, sumber belas kasih, atas penyertaan-Mu di sepanjang acara kami hari ini. Kami telah menyelesaikannya dengan baik, terlebih kami dapat saling terbuka untuk menyampaikan usulan, saran, serta masukan bagi peningkatan pelayanan kami ke depan. Terima kasih atas kelancaran serta segala waktu, perhatian, dukungan dari kami semua yang hadir di sini. Kiranya ini menjadi berkat bagi putra-putri terkasih dan terbaik kami, para anak didik kami yang selalu kami bawa dalam setiap doa-doa kami. Berkatilah pula saudara-saudari kami atas segala kemurahan dan kerendahan hati untuk turut membantu pelaksanaan Parents Gathering ini. Terimalah segala harapan atas sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Semua ini kami sampaikan kehadirat-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga berkat Tuhan melimpah atas segala karya dan niat-niat baik saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Brother Heri atas doa penutup yang sangat luar biasa untuk acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu para hadirin, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama bergabung di Zoom ini, mendengarkan informasi menarik ya seputar Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Saya juga mengucapkan mohon maaf bila selama acara ini ada kata-kata yang salah atau tindakan yang salah. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu para hadirin. Sekianlah acara Parent Gathering Fakultas Bisnis dan Akuntansi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di acara Fakultas Bisnis dan Akuntansi selanjutnya. Bye-bye. Mari kita bertahan dan bersuka.
Fakultas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.